Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka. Dalam pertemuan, Presiden FIFA menyampaikan turut bela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan dan bersepakat melakukan transformasi sepak bola Indonesia. Dalam pertemuan itu, Presiden FIFA siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia dengan memberi dukungan tenaga ahli dan juga teknologi yang akan dipakai untuk membenahi sistem sepak bola di Indonesia. Tidak hanya itu, FIFA juga akan membantu Indonesia dalam perbaikan infrastruktur stadion di Indonesia. Dengan tujuan agar stadion sepak bola di Indonesia bisa memenuhi standar FIFA dan siap untuk dipakai saat Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia tahun depan. Kami berdiskusi secara detail dan dalam pertemuan itu Presiden FIFA mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada keluarga korban dan menyampaikan kepeduliannya atas tragedi yang terjadi. Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepakbolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali, jangan sampai kegembiraan penonton pertandingan sepak bola berujung pada duka dan malapetaka. Dan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain. Pemerintah bersama FIFA juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 FIFA di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar FIFA dan ditangani secara baik, secara profesional. Kami juga secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepak bola Indonesia. Pemerintah bersama dengan FIFA ingin memastikan proses transformasi sepak bola Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, mari kita jadikan kesepakatan ini sebagai momentum perbaikan sistem persepak bola Indonesia agar sepak bola Indonesia menjadi kebanggaan nasional dan tampil lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya kira itu for me to express to the President, to express to the families of those who lost their lives in the terrible incident of Malang, our deepest sympathy and condolences from FIFA, but from the entire world. This is a tragedy which has put us all in a state of shock. It was and is one of the darkest days for football, and we feel with President Jokowi, we feel with the families, we feel with the people. And my presence here in Indonesia today is paying respect to all these people. But also, my presence here signs a new departure for football in Indonesia. And this is what I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia. FIFA is here with you. FIFA is here to stay. FIFA is here to work in a very close partnership with the government, with the Asian Football Confederation, with the Federation of Indonesia, to transform football, to reform football, because football has to be joy and happiness. So our first priority, we owe it to them that when they go to see a match, they are safe and secure.
And we will do that. We'll do that because we agreed to work together as a team, as a winning team. We will focus, of course, on the operations of the stadiums, on the stadiums themselves, on the fans, the fan behavior, the fan engagement, on the schools with a project of Football for Schools that we are going to put in place together with the government, on the infrastructure that needs as well to be looked into, because part of incidents that can happen is linked, of course, with the state of the infrastructure. So we will bring our experts, we will help and invest, and we will make sure that Indonesia shines in the global football stage. And the first occasion to do that, and that's why I wanted as well to come to here to Jakarta, dear President, ladies and gentlemen, is that next year we organize here together the Under-20 FIFA World Cup. This is in men's football the most important competition after the World Cup. The next World Cup will start in 1 month in Qatar. But after that we have the Under-20, in which the best players of the world will come to Indonesia, and their light and their talent will shine from Indonesia to the entire world. So to do this, we need 10 state-of-the-art stadiums. We need operations that run smoothly, seamlessly, because we'll project the image of what Indonesia is to the world. And the image of what Indonesia is to the world is not a country which has accidents in football stadiums. It is a country which has a vision, which is projected into the future, which has a young population that loves football, which wants to celebrate and bring football to the world. Because football means, of course, joy and happiness. And the World Cup. Ya, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden FIFA Gianni Infantino siang tadi mengisyaratkan keseriusan Presiden Jokowi serta FIFA untuk memperbaiki dan mentransformasi sepak bola di Indonesia. Namun dalam pertemuan ini, Ketua Umum PSSI maupun pengurusnya tak diundang. Presiden beralasan pertemuan ini memang hanya antara pemerintah RI dan FIFA. Namun demikian tentu menjadi pertanyaan banyak orang. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan Akmal Marhali, anggota TGIPF, dan juga Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Ya, saya ke Mas Akmal terlebih dahulu. Mas Akmal, ini banyak sekali yang menanyakan kenapa PSSI tidak diundang dalam pertemuan antara Presiden dan juga FIFA. Dan juga apa menurut Mas Akmal pertemuan dari Jokowi dan juga Presiden FIFA ini maknanya? Ya, maknanya sangat penting ya buat masa depan sepak bola kita. Yang pastinya pertama adalah bahwa bahasa intervensi dalam hal sepak bola yang selama ini menjadi senjata federasi kita ketika negara ingin masuk ke dalam untuk membenahi sepak bola, ini sudah tidak bisa dijadikan senjata untuk federasi, mana saat ini, hari ini, begitu mesranya Presiden Joko Widodo dan juga Presiden FIFA bertemu dan membahas masa depan sepak bola Indonesia. Yang paling penting tentunya bahwa momen yang paling utama dari pertemuan ini adalah bagaimana kedua pimpinan ini, baik pimpinan sepak bola maupun pimpinan negara, berkomitmen bersama-sama untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik. Kalau bahasa saya di tim TGIPF adalah kita membuka lembaran baru peradaban sepak bola Indonesia. Dan momentum ini sudah dimulai dengan hadirnya Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dan tanpa kehadiran PSSI ini menggambarkan bahwa sejatinya ada tanda kutip ya kode yang diberikan oleh pemerintah bahwa ada kekecewaan sebenarnya pemerintah dengan Federasi Sepak Bola kita akibat tragedi Kanjuruhan, di mana PSSI tidak melakukan atau mengeluarkan atau menyampaikan solusi-solusi yang akan dilakukan untuk perbaikan sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. Dan dilakukan PSSI sejauh ini adalah usaha mereka untuk menggelar kompetisi kembali secepatnya pada 25 dan 26. Yang menarik lagi kan PSSI offside sebenarnya untuk urusan kerjasama transformasi ini, di mana mereka sebelumnya pada tanggal 13
menyampaikan sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk juga di dalamnya untuk membentuk tim transformasi yang pada nyatanya semua terbantahkan dengan Baik. pertemuan Presiden dengan Gianni Infantino. Jadinya PSSI belum melakukan apa-apa untuk transformasi. Oke, Bung Toel ada pandangan lain dan juga hari ini informasinya Ketua Umum PSSI dipanggil polisi begitu? Apakah ada artinya dari semua sinyal-sinyal ini? Ya, kalau kita bicara pertemuan antara Presiden FIFA dengan Presiden Republik Indonesia tanpa kehadiran PSSI, ini adalah hal yang tidak lazim. Ini sesuatu yang tidak pernah atau tidak lazim lah. Kenapa? Karena yang anggota FIFA itu PSSI. Tetapi jika ini terjadi berarti ada sesuatu yang perlu dimaknai. Perlu dimaknai adalah salah satunya yang juga sinyal yang tadi Mbak Apri sampaikan bahwa di hari kedatangan Presiden FIFA juga dijadwalkan Presiden Federasi kita, Ketua PSSI kita justru dijadwalkan diperiksa kan Ya. oleh Polda Jatim. Jadi ini adalah gestur-gestur atau sinyal-sinyal yang perlu dimaknai oleh publik sepak bola Indonesia. Nah, buat saya hal penting, poin-poin pentingnya tadi sudah disampaikan dalam pernyataan Presiden maupun Presiden FIFA. FIFA Under 20 tetap di kita sebagai tuan rumah kan tadi Gianni Infantino menyatakan garansinya seperti itu. Hal lainnya adalah hal tentang perbaikan, transformasi lah, tentang sepak bola kita. Juga termasuk sebetulnya kalau yang dari pernyataan Presiden Republik Indonesia ada tentang mengkaji ulang stakeholder sepak bola Indonesia. Itu menurut saya sih catatan yang bisa menjadi catatan penting dari pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Presiden FIFA. Oke, bicara soal di mana atau posisi dari PSSI setelah FIFA datang ke Indonesia, apakah ada kisi-kisinya mungkin dari Mas Akmal, arah dari posisi PSSI ini akan kemana nantinya? Ya kalau kisi-kisi dari tim pencari fakta sudah jelas dalam rekomendasinya. Mana poin pertama misalnya meminta pertanggungjawaban secara moral para pengurus PSSI, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan EXO-EXO-nya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kasus tragedi Kanjuruhan. Itu sudah jelas. Walaupun ditulis ini bukan bagian dari intervensi karena memang kita hanya menyarankan secara moral ketika hukum formal atau regulasi tidak membolehkan melakukan intervensi seperti yang didengungkan PSSI ketika kita bertemu. Yang kedua, kalau terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power, langkah kedua adalah para pihak atau stakeholder bola, para pemilik suara segera melakukan kongres luar biasa untuk yang pertama melakukan revisi statuta FIFA, yang kedua yang memilih pengurus baru. Nah ini kuncian yang disampaikan oleh tim pencari fakta kepada pemerintah untuk kemudian dilakukan segera oleh PSSI. Tapi sejauh ini rekomendasi-rekomendasi yang kita sampaikan kan sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, misalnya Menkes sudah jalan, Mensos sudah jalan, Menteri PUPR sudah jalan, kemudian Menko PMK juga sudah jalan. Kepolisian bahkan sudah jalan dan hari ini besok akan dilakukan rekonstruksi terhadap kasus tragedi Kanjuruhan. Hanya PSSI yang sejauh ini mencari sejuta alasan untuk mengelak dari tanggung jawab yang diberikan. Nah ini kan gambaran betapa sepak bola kita saat ini berada di nadir, di mana para pemimpinnya tidak punya sense of crisis, tidak punya sense of responsibility untuk berdiri paling depan menjadi sosok yang paling bertanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan. Karena itu mungkin itulah salah satu yang disampaikan Pak Jokowi, perlu adanya kaji ulang terhadap pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Ini bahasa sebenarnya sudah sangat transparan sekali. Maksudnya adalah sudah waktunya para pemilik suara untuk mulai menjalankan misalnya mau tidak percaya dan mendorong lakukannya kongres luar biasa. Oke, mendorong untuk munculnya kongres luar biasa. Apakah Bang Toel juga memprediksi ini dalam waktu dekat akan ada itu? Jadi penting untuk dipahami oleh semua bagaimana rekomendasi itu diimplementasikan atau diterapkan. Jadi toolnya itu yang kita mau lihat, prosesnya, mekanismenya seperti apa. Kan sudah disampaikan tuh rekomendasinya, yang mundur, yang KLB, dan yang kompetisi dihentikan sebelum ada perubahan signifikan.
Dan kita lihat juga hari ini ketidakhadiran PSSI juga menunjukkan bahwa marwah PSSI memang sedang tidak dilihat lah kalau lihat dari makna pertemuan dari Presiden RI dan Presiden FIFA. Kapabilitasnya menjadi dilakukan, uncapable gitu kan. Terkait yang rekomendasi tentu yang kita tunggu adalah tahapan berikutnya. Karena sejauh ini kan respon PSSI belum ada. Perkara KLB itu kan perlu tahapan. Tahapannya mau lewat mana gitu kan, yang sesuai dengan mekanisme sepak bola dalam hal ini statuta. Bisa lewat voter anggota, bisa lewat exco itu sendiri, maupun juga mediator lah dalam hal ini FIFA, entah itu dengan tim normalisasinya ataupun tim apapun lah namanya untuk melaksanakan KLB itu. Tinggal sebetulnya kan rekomendasi itu seperti apa nanti eksekusinya. Itu yang akan ditunggu kan. Sementara respon PSSI sejauh ini kan belum ada juga. Sejak hari Jumat ya, belum ada. Oke. Kemarin mereka pertemuan di Kuala Lumpur kalau nggak salah dengan FIFA dan AFC juga. Ya. Bung Toel, yang kita ketahui bersama selama ini PSS ini kan langsung berada di bawah FIFA. Nah, ketika PSSI tidak dilibatkan dalam transformasi sepak bola Indonesia, apa yang akan terjadi ke depannya ini? Ya, ini kan sebetulnya adalah sesuatu yang tidak lazim dan menurut saya marwahnya kan tidak dianggap. Kapabilitasnya menjadi tidak dianggap gitu loh. Harkatnya kan jadi nggak ada. Nah, ini yang sebetulnya mampu nggak dibaca oleh publik bola kita atau stakeholder bola kita. Kalau sudah gini mau apa? Dengan rekomendasi yang 3 itu, yang mundur seluruh exco, yang KLB percepatan, dan juga kompetisi yang dihentikan sebelum ada perubahan signifikan, itu kan tinggal bagaimana dieksekusinya tuh. Makanya sebetulnya proses sekarang kita tunggu respon PSSI. Bahwa PSSI sekarang seperti kebingungan, menurut saya sih iya, kelihatan seperti itu. Karena menurut saya manajemen krisisnya juga sangat buruk ya. Sejak kasus tragedi Kanjuruhan ini kita kelihatan bahwa manajemen krisis mereka juga sangat buruk. Pernyataan mereka juga ke publik juga tidak membuat publik nyaman gitu kan. Jadi saya pikir memang ini kalau ini momentum perubahan maka harus perubahan yang sangat drastis lah. Karena poin tadi itu yang bahwa mengkaji ulang pemangku kepentingan sepak bola di Indonesia itu termasuk voter juga berarti kalau dalam pandangan saya. Karena KLB adalah kongres yang menentukan dan itu diisi oleh para voter kan. Gitu. Oke. Tim TGIPF sebagai tim yang mencari informasi usut tuntas kejadian kemarin dan memberikan rekomendasi nantinya kepada pemerintah terkait sepak bola di Indonesia. Apakah sudah ada informasi begitu PSSI ini ke depannya akan tetap menjadi PSSI atau dirubah keseluruhannya baik manajemen dan juga ke bawahnya atau seperti apa, Mas Akmal? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di MNC News Now.